Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, jemaah masyarakat berbahagia. Pertama-tama melapitnya puji dan syukur Allah yang apakah rahmat dan hidayahnya lah. Kita sama-sama berkumpul di sini dalam rangka sholat Isya dan juga insyaallah sama-sama termasuk tarawih serta berzikir berjamaah. Selanjutnya salam saya sampaikan pada diri dan bersama salam yang berapa subhanahu wa ta'ala Muhammad wa alaihi wasallam Muhammad. Semoga kita yang hadir di musola ini dapat sampai di besar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak sebelumnya, soal biasanya sebelum masa sholat tarawih kita sama-sama dengan cara agama atau butuh pengantar sholat tarawih. Insyaallah malam hari ini bisa langsung oleh Ustaz Asad Fatih dari Kemenko. Kita sama-sama supaya sampai Ustaz tadi dapat berkata semua. Karena kita para Ustaz waktu dapat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurlah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini dalam surah Baqarah setiap tahun bulan Ramadan ini yang dibaca. Tidak bisa ditinggalkan. Kenapa demikian? Karena ini ayat yang diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu. Kata seorang sahabat, apabila dengar ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu hendaklah perhatikan ujung, perhatikan akhir. Sebab ayat ini terbilang ayat itu hakam, ya, ayat yang mengandung hukum. Nah, di sini hukumnya hukum puasa. Maaf kalau tidak ngerti, tak kulai. Jadi mengandung hukum. Yang dikatakan hukum itu berguna untuk hidup dan kehidupan kita dunia dan akhirat. Ceramah kita pada malam hari ini di sekalian mengambil satu ayat ini, tetapi kita pahami secara hukum. Ayat ini yang diawali oleh ayat Alladzina amanu di dalam Quran 89 kali dinamakan ayat Hidayahul Fakar yang mengandung hukum untuk kita jalani di dunia, untuk kita panen di akhirat. Kalau kita menjalani hukum agama di dunia ini, mudah-mudahan di akhirat kita selamat. Ada satu ayat di dalam surah itu yang artinya begini: barang siapa yang menghendaki akhirat, kami beri kepadanya akhirat dan kami ikuti dunia, ditambah dunia. Coba kalau kita pahami ayat ini, barang siapa yang menghendaki akhirat, akhirat itu mencarinya di dunia. Nah, kami tambah dunianya. Tapi
siapa yang menghendaki dunia. Ini sama-sama menghendaki dunia. Kami beri sebagian itu istilahnya kecil. Kemudian akhirnya tidak dapat apa-apa. Kalau kita milih mana yang mau akhirat, kalau kerjanya mau dunia. Jadi hukum ini gunanya untuk dunia akhirat. Kalau hukum agama kita jalankan, dunia kita ikut saja. Tidak penting kita ada. Tapi kalau kita mencari dunia, penting kita. Coba kalau tidak percaya, coba tes lah. Kurangi sholat, kurangi puasa, kurangi sedekah. Orang namanya orang beriman, ada bang. Kalau tidak beli masalah dia. Tak beranak masalah, tak begini masalah, tak begini masalah, tak beranak masalah, tak beranak masalah, tak bercucu masalah, tak bercucu masalah, miskin masalah, kaya masalah, masalah apa itu? Tak ada masalah. Karena masalah ini ada hukumnya, Allah menurunkan hukum kepada Rasulullah SAW. Ada berapa? Ada apa enggak? Dari hafal hukum. Ini harus kita ketahui hukum. Yang pertama itu hukum haram. Haram ini apabila kita kerjakan, kita berdosa. Sanksinya neraka. Tidak ada yang lain nantinya. Ini haram. Halal apabila kita kerjakan itu mendapat pahala. Apabila kita tidak mengerjakan, tidak apa-apa. Ini yang halal. Kalau haram, itu jelas. Haram, halal. Dua, wajib, sunnah. Wajib itu tidak kita kerjakan, kita berdosa. Kalau kita kerjakan, kita mendapat pahala. Contohnya sholat, puasa, zakat bila mampu. Itu kewajiban di dalam Islam. Sunat, contohnya sholat wajib selesai. Kata Rasul, barang siapa yang tuntas selesai mengerjakan sholat wajibnya, adalah dia sholat sunat. Sunat Rasul itu berapa rakaat semua? Sebelum zuhur 2 rakaat, sudah zuhur 2 rakaat, sudah maghrib 2 rakaat, sudah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Itu yang rawatib yang sahih. Dan teman-teman yang lain mana? Ini hukum sunat. Kalau kita kerjakan kita mendapat pahala, kalau tidak kerjakan kita, kalau umumnya tidak apa-apa, kalau bagi kami rugi. Dari kerajaan rugi lah. Dari tutup yang salah-salah kita selama ini. Sholat kita dari paling berakal sholat. Kami saja taat ya. Dari umur 30 ke atas atau masuk masjid, itu boleh dikatakan tidak bisa meninggalkan sholat berjamaah lagi. Berakal itu kami 8 balik tahun. Berakal jadi saya 8 tahun, di KDP 5 tahun, dan di Anur 5 tahun, kamu hebat. Nah, di komplek kami sudah 10 tahun. Di komisi sekolah 38 tahun. Lama begitu. Di Pak banyak di sana. Nggak ada kenal, nggak ada. Jadi
sampai subhat. Namanya hukum subhat. Namanya rabu. Ada lagi namanya hukum apa namanya itu, seperti orang korban. Korban ini sebenarnya kan satu kibas. Datang hukumnya boleh satu sapi atau satu unta 7 orang. Ini namanya kias, dikiaskan oleh Rasulullah SAW. Ini boleh, ini hukum namanya kias. Jadi hukum kias itu yang tidak ada di dalam pelaksanaan Islam tentang kurban hakikat. Kalau hakikat tetap perempuan 1 kibas atau kambing, kalau laki-laki 2 kibas atau kambing. Kalau tidak terbayar itu lebih baik tidak. Itu hukumnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang diizinkan oleh Rasulullah SAW. Jadi malam ini kaji hukum saja, habis kita tak banyak hukum solat. Di dalam solat itu banyak yang wajib, banyak yang sunat. Yang wajibnya hanya 3 balik. Kalau wajib itu dari pelajaran kayak kita ketek. Kalau di kampung dulu kami mengaji itu, pelaku dari dia, para guru sembahyang itu juga boleh. Kalau itu tiga balik itu dirangkum menjadi 3. Kalau pahami yang 3 ini, insya Allah sholat kita mendekati akan khusyuk. Sebab sholat itu kalau tidak khusyuk itu sulit untuk diterima. Salah satu ciri sholat diterima itu khusyuk. Arti khusyuk apa? Kalau definisi khusyuk itu di dalam buku Al-Mu'min kami membacanya. Yang pertama itu sadar apa yang dibaca, dia tahu tujuannya. Nanti kalau artinya mungkin tidak semua kita tahu arti apa yang kita baca. Tahu tujuannya, itu yang pertama sekali. Waktu sholatnya itu tidak mau mengerjakan selain dari pekerjaan sholat. Kalau ada yang kerjanya selain dari pekerjaan sholat itu batal. Sebab tidak mengikuti hukum. Jadi kalau dirangkum sholat itu yang 13 itu 3 saja kita pahami malam ini. Yang pertama itu namanya fi'il qalbi, kerja hati. Di sholat ini kerja hati yang pertama. Apa yang kerja hati? Termaktub di dalam niat, innamal a'malu binniyat. Nah, setiap pekerjaan didahului dengan niat. Kalau tidak berniat kita tidak sah, ibadah tidak sah. Jadi pertama niat. Niat itu terletaknya di hati, bukan di mulut. Salah satu contoh, kita mau ke Padang atau ke Jambi, di mana kita niat? Di Padang sana, Jambi sana, apa di sini? Nah, kalau kita sholat itu juga, jangan di dalam sholat kita mengucapkan niat. Kadang akan ada pemahaman yang kurang tepat menurut Rasul. Allah perlu niat dalam semalam kemarin ini kan, niat itu dalam hati sebelum kita sholat. Ya, kalau biasa melafalkannya, lapatkan tidak masalah, tapi jangan keluar dalam sholat. Baca usali itu kan belajar kita memokokkannya di hati kita, pakai usali tidak masalah. Ada dilarang. Yang dilarang jangan mengucapkan niat di dalam sholat. Nah,
Ini sebelum sholat. Istilahnya ini hukum PN Polbi. Nah, ini di hati letak. Nah, semua pekerjaan kita letaknya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya Pauli. Pauli itu yang dibaca. Apa yang dibaca dalam sholat? Nah, ada satu rukun yang bertemu di dalam PN Polbi. Hukum yang kedua adalah Pauli yang dibaca. Yang pertama dibaca dalam salat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Yang kedua Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai tuntas. Itu rukun yang ketiga. Yang keempat, ini yang baca, yang tidak. Rabbana walakal hamd. Apabila imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kita cukup baca Rabbana walakal hamd. Coba dengar dengan kata. Sami Allahu liman hamidah. Imam. Rabbana walakal hamd. Belakang. Nah, itu contoh yang konkret, contoh yang bagus. Nah, itu hukum qauli yang dibaca. Salawat, mana salawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai itu. Berapa? 6. Kamu niat. 2. Takbir. 3. Fatihah. 4. Selawat. Selawat itu di waktu kita duduk antara dua sujud. Duduk tanya awal. Duduk dan sujud Rabbi firli doa. Ini ketemu ke-13 ini dalam 3 rakaat. Ini panjang ini kalau kita uraikan. Sampai jam berapa itu? Jadi yang kita baca salawat, tahiyat akhir, salam. Nah, itu yang kita baca. Itu hukum yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir hukumnya hukum seluruh anggota. Istilahnya fil amar. Ada kerejo yang dikerejokan. Kita beramal ini harus pertama hati, kedua mulut, ketiga anggota. Jadi anggota kita yang diperintah oleh Allah dalam sholat, sujud, rukuk, berpaling kiri kanan. Itu saja. Tidak ada banyak. Anggota kita disuruh kerja, duduk, rukuk, berpaling, sampai mengucapkan salam. Jadi yang 13 itu termaktub di dalam yang 3 hal tadi. Kita mau hukum kolbi itu yang namanya terletaknya di hati. Yang kedua, hukum qauli terletaknya pada mulut. Itu yang kita baca. Terakhir, fi'il amar yang kita kerjakan. Duduk, rukuk, salam, kiri kanan, paling itu termasuk rukun. Dan terakhir tumanina. Tumanina itu rukun.
Kalau tidak tumaknina kita itu rusak bagian anggota sholat kita. Nah, sebab dari rukun ke rukun tidak putus. Kan banyak contohnya. Kadang-kadang kita memang orang sholat, ini cuma nengok, so tak paham apa yang dibaca oleh kita sengaja. Kadang Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kalau satu yang dibaca itu kan kadang-kadang dibacanya kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali kurang-kurang sekali sah. Nah, kalau Nabi itu 2 kali baca, tapi makmumnya baca 5 kali. Kalau Nabi lawak lah, kalau ambil mana saya orang ambil. Kalau di dalam hukum kita tambah panjang sholat, tambah banyak bacaan ayat, tambah kita jaga kalimat-kalimatnya, tambah bagus pahalanya. Pada bulan Ramadan ini kan itu, keutamaan bulan Ramadan itu. Keutamaan bulan Ramadan ini salah satu Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Yang kedua, segala amal kita yang wajib dilipat gandakan pahalanya. Segala yang sunat yang biasa kita kerjakan disamakan dengan wajib pahalanya pada bulan Ramadan. Semua aktivitas kita di bulan Ramadan ini kalau itu namanya beribadah, anggaplah apa yang kita kerjakan ibadah. Makanya kita disuruh mengerjakan yang baik-baik saja. Jangan sampai kita mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang tidak dicontohkan oleh Rasul, jangan kita kerjakan supaya kita mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Nah, di dalam hal ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kerana mungkin itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya yang telah hadir ceramah agama atau foto mahasiswa terawih sudah banyak sampai saat tadi dapat ditularkan dalam kerja sehari. Semoga disampaikan dapat manfaat semuanya. Itu disampaikan akhir hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.